Shalom, damai di hati Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Senang sekali di kesempatan kali ini dapat berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara melalui channel YouTube kami. Kami selalu berdoa agar dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, tetap dalam kasih dan berkat Tuhan. Pada kesempatan kali ini kami rindu untuk membagikan kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi bagian pembacaan kita di minggu berjalan mulai dari tanggal 4 Februari sampai 10 Februari 2024. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang mengasihi kehidupan kami sungguh memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Engkaulah yang sungguh telah memberkati hari-hari hidup kami. Engkaulah yang sungguh telah menyatakan kasih dan kesetiaan-Mu yang tiada pernah berkesudahan kami rasakan di setiap hari kehidupan kami. Maka pujian, syukur, dan hormat kami persembahkan kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan bagi kami di tempat ini membagikan kebenaran firman kepada setiap pendengar dimanapun berada. Kami sungguh meminta hikmat yang daripada Tuhan, agar apa yang diberitakan itu menjadi berkat untuk setiap pendengar. Maka dalam keterbatasan Tuhan memberkati media ini untuk menjangkau banyak jiwa, sehingga kerja pelayanan yang memuliakan Tuhan, itulah yang kami lakukan. Terima kasih Bapa di sorga, ampuni dosa dan pelanggaran kami, berbelas kasihanlah Engkau kepada kami, sehingga waktu ke depan dapat kami pakai dengan baik hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus firman kehidupan, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ini periodenya 4-10 Februari. Kita membaca dalam Amos pasal 5 ayat 7-13. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara boleh buka Alkitab, mulai membacanya. Amos pasal 5 ayat 7 sampai ayat 13 akan menjadi bacaan dan bagian perenungan kita di sepanjang minggu berjalan ini. Saya akan bacakan satu ayat. Amos 5 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-13 itu ada di bawah perikop melawan perkosaan keadilan. Saya bacakan ayat 7. Hai kamu yang mengubah keadilan menjadi ipu dan yang mengempaskan kebenaran ke tanah. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya berharap tentunya Bapak Ibu Saudara sudah membaca keseluruhan dari bagian bacaan kita dari ayat 7 sampai ayat 13 agar supaya kita dapat sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan ini yang oleh Sinode Gereja Masehi Injili di Minahasa itu diberikan judul di sepanjang minggu berjalan, bersama Tuhan melawan ketidakadilan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ketika kita membaca kitab Amos, kita menemukan bahwa Amos adalah salah satu dari 12 kitab Nabi kecil. Kita dapat menemukannya pada bagian-bagian terakhir, ada 12 kitab Nabi kecil dan Amos adalah salah satunya. Membaca kitab ini akan membuat kita menemukan keadaan Israel yang pada waktu itu secara lahiriah mereka berada di puncak perluasan wilayah. Secara ekonomi dan politik sangat baik pada waktu itu, tetapi dalam keadaan rohani yang bobrok. Kenapa? Jelas di ayat-ayat sebelumnya. Kita boleh lihat di pasal 2 ayat 6b, di mana mereka menjual orang benar karena uang. Kemudian menjual orang miskin. Di pasal 2 ayat 7 mereka menginjak kepala orang lemah, membelokkan jalan orang-orang sengsara. Kemudian ada juga diikuti dengan berbagai masalah. Mulai dari masalah asusila, masalah kemunafikan, kemudian juga masalah penyembahan berhala yang merata pada masyarakat pada waktu itu. Kemudian juga kita akan menemukan bagaimana mereka yang kaya raya, hidup mewah secara berlebihan. Bagaimana kebejatan merajalela, sistem peradilan yang rusak, di mana orang-orang miskin sengaja ditindas, dan ini sudah semacam kebiasaan yang umum pada masyarakat di waktu itu.
Bahkan di pasal 4, pada pembacaan sebelum bacaan kita hari ini, kita juga dapat membaca bahwa ibadah yang dilakukan oleh umat pun adalah ibadah yang jahat di hadapan Tuhan. Jadi sungguh luar biasa kejahatan di sana, apalagi memang para pemimpin di sana menganggap kejahatan itu adalah perkara yang biasa saja. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum bahas kitab ini, tentunya penting sekali untuk mencari tahu siapa sebenarnya Nabi Amos ini. Nah, Bapak Ibu, Saudara, teman-teman semuanya, kalau kita dengar kata atau nama si Amos, Nabi Amos, kita akan sama-sama menemukan pada bagian pasal yang pertama ya. Dia adalah seorang nabi yang berasal dari Tekoa, sebuah desa kecil yang terletak sekitar 8 km di sebelah selatan Yerusalem, di pinggir padang gurun Yehuda. Ia bekerja sebagai peternak, tapi juga sebagai pemungut buah ara hutan, ada di pasal 7 ayat 14. Tapi karena pohon ara itu tidak terdapat di Tekoa, maka Amos menambah pendapatannya dengan pekerjaan musiman di sebelah barat Yehuda. Di tempat itulah kemudian dia menemukan banyak pohon ara yang tumbuh dan itu menjadi pekerjaan tambahan dari si Nabi Amos ini. Nah, nama Amos itu mempunyai arti orang yang ditopang Tuhan. Dialah nabi yang dikirim Tuhan yang dari tanah asalnya Yehuda ke Israel, di mana ia bernubuat, dan di sana juga kita menemukan bahwa dia ditentang. Tetapi Amos menekankan bahwa ia dipilih oleh Tuhan, walaupun ia tidak dididik secara khusus untuk menjadi seorang nabi. Amos menyampaikan perkataan dan perintah Allah tentang Israel pada zaman Uzia, Raja Yehuda, dan juga dalam zaman Yerobeam, anak Yoas, Raja Israel, yang terjadi 2 tahun sebelum gempa bumi ya, ada di pasal 1 ayat 1. Maka Bapak Ibu Saudara, dalam rangka mengikuti panggilan Allah ini, Amos pergi ke Betel, tempat tinggal ya Raja Yerobeam II. Dan di sanalah Amos dengan berani memberitakan berita keadilan, berita kebenaran, tapi juga hukuman ilahi karena dosa kepada umat yang tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada mereka. Menurut pandangan dari si Nabi Amos, memerkosa hak sesama manusia berarti memerkosa perjanjian dengan Tuhan. Amos juga mengecam ibadat curang dan mencela para kalangan atas yang memerkosa keadilan dalam masyarakat pada waktu itu. Dia menemukan ada orang-orang yang melakukan penindasan, pemimpin-pemimpin yang melakukan sistem yang tidak adil kepada rakyat jelata. Maka Amos hadir. Dia mengecam peradilan yang korup ini, yang tidak menjunjung nilai kebenaran. Dan disinilah dia melihat betapa kebenaran itu diperjualbelikan, dan dia dengan lantang menyuarakan akan hal itu sebagai seorang nabi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, gambaran Amos memperlihatkan bahwa tugas pelayanan itu tidak tergantung pada pendidikan atau dalam hal ini latihan secara akademis, tetapi pada karunia Allah. Amos memang bukanlah seorang nabi atau murid seorang nabi dari sejak kecilnya, tapi kita menerima kesan, kita menerima suatu yang dapat ditemukan dalam bacaan ini bahwa Amos dipanggil secara tiba-tiba di antara kawanan dombanya. Tetapi Tuhanlah yang memanggil dia dan yang mengutus dia, lalu dia taat pada panggilan itu dan pergi sesuai apa yang diperintahkan Tuhan. Hari ini kita membaca Amos pasal 5 ayat 7 sampai 13. Bagian bacaan ini berfokus pada mereka yang merendahkan kebenaran dan keadilan. Maka ayat-ayat ini menyerukan betapa pentingnya keadilan dan kebenaran dalam masyarakat. Hari ini kita dapat melihat bagian bacaan ini dari tema Minggu Berjalan, melawan perkosaan keadilan, tema bacaan ya.
tema Lembaga Alkitab Indonesia, tapi juga dalam tema mingguan bersama Tuhan melawan ketidakadilan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita melihat apa yang menjadi pesan teks dari bacaan di hari ini. Kita boleh lihat dari ayat 7 yang sudah saya bacakan tadi. Ketika membaca ayat 7 ini, kita akan menemukan bahwa Amos menyoroti bagaimana keadilan dan kebenaran itu seringkali diabaikan, dianggap tidak berharga pada kalangan masyarakat, umat pada waktu itu. Makanya Amos memakai kata ipu. Dia memakai kata yang menggambarkan bahwa kebenaran dan keadilan itu seringkali diinjak-injak, dihempaskan ke tanah, dianggap tidak berguna, tidak penting diterapkan dalam masyarakat. Itu gambaran dari umat pada waktu itu. Maka diikuti dengan ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Di sini menekankan mengenai siapa Allah itu. Bagi Amos, Allah adalah pencipta alam semesta. Allah dapat mengatur dan mengendalikan alam ini. Siang dan malam berganti dalam petunjuk Allah. Kita dapat melihat terang, tetapi terang dapat berganti dengan gelap. Kita dapat melihat gelap, tetapi gelap juga dapat berganti dengan terbitnya terang. Kita melihat air laut dengan derunya. Dan kita harus tahu bahwa semua itu sekali lagi ada di dalam kendali Tuhan Allah. Jika Tuhan mau, Dia bisa menghukum tanpa peduli siapa dia, siapa orang itu. Orang di tempat berkubu sekalipun, dengan kekuatannya, dengan pertahanan dirinya yang kuat, gagah perkasa, bagaimanapun dia dapat menahan dirinya dari berbagai serangan musuh, tetapi dia tidak bisa melawan Allah. Kekuatan Allah tidak dapat ditandingi. Apapun yang diperbuat Allah tidak dapat ditentang oleh manusia. Termasuk ketika dia menghukum umatnya. Dia dapat melakukannya kapan saja. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Ketika kita melihat hal ini, saya membaca ya saat ini di ayat 9. Dia yang menimpakan kebinasaan atas yang kuat, sehingga kebinasaan datang atas tempat yang berkubu. Nah, ini sangat menarik Bapak Ibu Saudara. Kalau bicara tempat berkubu, maka kita sedang bicara suatu kondisi yang aman, yang tentunya tidak dapat diserang. Itu dalam pandangan manusia. Tetapi sekali lagi, Allah yang digambarkan dari ayat 8 sampai ayat yang ke-9 ini adalah Allah pencipta yang dapat melakukan segala sesuatu sesuai dengan perintahnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Selanjutnya kita melihat ayat 10. Di sini menunjuk kepada mereka yang tidak mau memelihara kebenaran dan keadilan. Saya bacakan ayat 10 ya. Mereka benci kepada yang memberi teguran di pintu gerbang. Dan mereka keji kepada yang berkata dengan tulus ikhlas. Bapak Ibu Saudara, sangat jelas bahwa ada saja orang-orang demikian di antara umat pada waktu itu. Pintu gerbang itu menjadi tempat mereka berjaga-jaga. Karena mereka sangat benci ketika menemukan bahwa di tempat peradilan ada keadilan yang ditegakkan. Di tempat di mana kebenaran ditunjukkan, mereka tidak suka karena mereka bertahan dengan ketidakbenaran. Sehingga mereka menentang orang-orang yang berusaha melakukan, menyatakan, mengungkapkan apa yang benar, apa yang adil. Mereka tidak suka pada orang-orang yang tulus. Kondisi ini ada pada umat di bacaan kita di saat ini. Maka menarik untuk melihat ayat selanjutnya, ayat 11. Di sini menyampaikan kepada kita betapa Amos mengecam orang-orang yang demikian. Saya bacakan ayat 11. Sebab itu, karena kamu menginjak-injak orang yang lemah dan mengambil pajak gandum daripadanya, sekalipun kamu telah mendirikan rumah-rumah dari batu pahat, kamu tidak akan mendiaminya.
Sekalipun kamu telah membuat kebun anggur yang indah, kamu tidak akan minum anggurnya. Jelas sekali ada konsekuensi dari setiap tindakan yang dilakukan. Karena sebagaimana Allah adalah Allah yang adil dan benar, bagi Amos, Allah membenci orang-orang yang demikian dan menghukum mereka. Orang-orang yang menginjak-injak kebenaran, keadilan. Sehingga digambarkan ya, ada rumah kata, tapi nyandak tinggal di rumah itu, tidak mendiaminya. Kemudian memiliki kebun anggur kata, tetapi tidak dapat minum hasil kebun anggurnya. Ini bukankah sesuatu yang miris? Tidak dapat menikmati kepunyaannya, tidak dapat menikmati ketenangan dari tempat tinggalnya. Ini digambarkan atas orang-orang yang tidak berlaku benar, orang-orang yang tidak mau berlaku adil. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ayat 12 ya. Kita melihat di sini bahwa dijelaskan siapakah Allah sekali lagi. Jadi tadi ayat 8 sampai 9, kemudian ayat 12. Kita melihat, bukankah Dia Allah sebenarnya tahu semuanya? Apakah yang dapat disembunyikan di hadapan Allah? Orang-orang berdosa pun semua rancangannya Allah sangat tahu. Makanya dengan sangat jelas dijelaskan di ayat 12, sebab aku tahu Tuhan Allah, ini menunjuk kepada Tuhan Allah, bahwa perbuatanmu yang jahat banyak dan dosamu berjumlah besar. Hai kamu yang menjadikan orang benar terjepit, yang menerima uang suap dan yang mengesampingkan orang miskin di pintu gerbang. Bapak Ibu Saudara, sangat menarik ya. Allah begitu tahu rancangan-rancangan yang dibuat oleh orang-orang atas anak-anaknya yang hidup benar, yang hidup adil. Dan di sini Allah juga mengungkapkan bahwa Dia begitu tahu akan betapa banyaknya dosa dari umat yang tidak dapat dibereskan oleh umat sendiri dengan tanpa mengandalkan Tuhan. Sungguh dengan dosa yang begitu banyak, Allah tahu dan Allah bisa memberi hukum. Tetapi Bapak Ibu Saudara, di sini sangat menarik kepada kita semua ketika ayat ini kemudian diikuti dengan ayat 13 yang menutup bagian bacaan dan perenungan kita minggu ini, ayat 13. Sebab itu orang yang berakal budi akan berdiam diri pada waktu itu, karena waktu itu adalah waktu yang jahat. Kita bisa melihat bagaimana hidup orang bijaksana melalui ayat ini. Mereka hidup di antara ketidakbenaran, namun mereka bertahan pada kebenaran dan tidak terjerumus, nyanda iko-iko. Sekalipun orang yang melakukan ketidakadilan dan ketidakbenaran menemui keberuntungan dalam hidupnya, tetapi pada akhirnya juga ada orang-orang bijaksana yang tidak terjerumus. Mereka tidak ikut-ikutan. Mereka melihat perilaku ketidakadilan yang justru menguntungkan bagi dunia. Namun mereka menjaga diri mereka agar mereka tidak ikut terjerumus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Melalui tema minggu ini, bersama Tuhan melawan ketidakadilan. Mari kita melihat bersama apa yang mau dan bisa menjadi relevansi, implikasi bagi kita, umat Tuhan, hari-hari ini. Ketika kita mau melihat bacaan ini, kita tahu bahwa bagian ini menyoroti masalah ketidakadilan. Bagaimanakah sikap kita sebagai gereja melawan sikap ini? Tentunya kita perlu mengambil sikap untuk menyatakan apa yang benar dan juga berlaku adil apapun konsekuensinya, godaannya yang ada di sekitar kita. Kita bisa hadir untuk mendoakan, kita bisa hadir memberi bantuan hukum, kita bisa berteriak dengan lantang demi kebenaran ketika menemui ada ketidakadilan di sekitar kita. Tetapi masalahnya bukan cuma sekedar berkata-kata. Karena ketika ada iming-iming, ada berbagai tawaran, bahkan jika kita melihat ada suatu hal yang baik yang dapat kita lakukan jika kita bersekongkol untuk melakukan ketidakbenaran,
Bukankah itu bagi dunia sesuatu yang sangat menggoda? Tetapi tentunya orang-orang bijaksana adalah mereka yang disebut sebagai anak-anak Tuhan, yang dapat mengambil sikap sekalipun ada di lingkungan yang tidak adil, dapat memilih menjadi adil. Sekalipun ada di lingkungan yang tidak benar, dapat tetap terus memegang kebenaran. Maka apa yang dapat kita pelajari? Yang pertama, melalui bacaan ini, kita dapat merenungkan betapa pentingnya untuk memelihara keadilan. Bacaan hari ini sangat jelas bahwa Allah sendiri yang akan menghukum orang-orang yang berlaku tidak adil, yang memutarbalikkan kebenaran dan keadilan. Maka jangan pernah main-main dengan Tuhan. Tuhan tidak suka ada perilaku-perilaku di mana kita ikut membenarkan apa yang nyandak betul. Yang torang so tahu kok nyandak betul, tapi torang ikut-ikut rame bilang itu sebagai sebuah kebenaran. Atau praktik-praktik ketidakadilan yang kita lakukan di tempat kita bekerja, ketika kita mengupah orang yang bekerja pada kita, kemudian ketika kita sebagai orang tua berlaku kepada anak-anak kita, ketika kita ada di kursi pemerintahan dan mengatur segala sesuatu, tetapi kemudian yang kita buat adalah untuk kepentingan sendiri dan menguntungkan diri sendiri. Bukankah semua itu akan kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan? Bapak Ibu Saudara, yang kedua, kita bisa belajar untuk bagaimana saat ini berefleksi secara pribadi, tapi juga keluarga kita sebagai keluarga Kristen. Bagaimanakah dengan hidup kita? Bagaimanakah dalam keluarga kita? Apakah kita malu atau bersikap acuh saja saat kehidupan beribadah kita itu tidak berbanding lurus dengan praktik keadilan yang kita lakukan? Sebagai pendidik, saya seringkali ditanyakan apakah mau konsekuen dan tetap berkomitmen untuk terus memberikan penilaian yang baik kepada para murid. Sebagai orang tua, bagaimana kita berlaku kepada anak-anak? Kita bisa merenungkannya dalam berbagai profesi tanggung jawab kita. Masalah adil dan benar ini kok sering, kalau boleh jujur ya, orang temui. Tapi bagaimanakah dengan kita? Mari refleksikan diri kita dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Bukankah Dia Allah yang sungguh-sungguh mengenal kita pribadi lepas pribadi? Dia tahu persis apa yang kita gumuli, apa yang kita lakukan sampai hari ini, sehingga Allah sendiri yang menilainya. Mungkin di hadapan orang kita dapat terlihat selalu benar, tetapi kita tidak dapat berdusta di hadapan Tuhan yang tahu bahkan sampai kedalaman hati kita. Sehingga pembacaan ini harusnya membuat kita berefleksi secara jujur dengan diri kita sendiri. Bagaimanakah kehidupan kita? Apakah sebatas mendengarkan firman tanpa melakukannya? Atau justru kehadiran kita menyatakan apa yang benar, apa yang adil, dan kita akan terus komitmen dengan hal-hal itu? Bapak Ibu Saudara, R.C. Sproul dalam bukunya The Holiness of God mengatakan, tugas utama kita adalah untuk menghormati dan memuliakan Allah dengan cara menyatakan kebenarannya. Penekanannya pada kekudusan Allah membuatnya memandang tugas menyatakan kebenaran sebagai tugas yang serius dan penuh tanggung jawab. Maka sebagai warga gereja, sebagai gereja itu sendiri, saya, Bapak Ibu Saudara, dimanapun berada, kapanpun kita pergi dan melangkah, kita dapat memilih untuk tetap berlaku adil sekalipun ada di dunia yang mempraktikkan ketidakadilan. Menyatakan bersikap yang benar sekalipun menemui ada ketidakbenaran dari orang-orang di dekat kita, dari lingkungan di mana kita ada. Memilih ini tidaklah mudah di tengah dunia yang penuh tawaran ini. Namun bersama Tuhan, bukankah kita dapat melawan semua bentuk ketidakadilan dan tentunya menjadi berkat lewat hidup yang adil dan benar. Apalagi kita semua sebagai warga gereja yang pada hari-hari ini tinggal beberapa hari lagi, kita akan menghadapi pemilihan umum di tahun 2024.
Apakah kita menyaksikan ada praktik ketidakadilan dan ketidakbenaran di sekitar kita? Apakah kita ikut menolaknya, berbicara menentangnya, ataupun kita mengambil keuntungan dari berbagai praktik itu? Ini dapat kita jawab secara pribadi. Bapak Ibu Saudara, bacaan ini mengingatkan kita semua. Mari kalau kita pemimpin, jadi pemimpin yang adil, yang melakukan kebenaran. Kalau kita adalah kepala keluarga, maka kita akan bersikap dengan kasih yang adil, dengan kata-kata pendidikan yang benar kepada anak-anak kita. Jika kita adalah istri, mama dari anak-anak kita, maka kita pun akan memperlakukan mereka dengan adil. Kita akan menyatakan kebenaran, sehingga tidak ada pembiaran ketika menemui ada anak-anak yang sebenarnya kita tahu mereka sudah melawan, mereka melakukan ketidakbenaran, mereka berbuat dosa di hadapan Tuhan. Pertanyaan, torang jo yang mau tegor atau nanti Tuhan yang tegor ya? Mari kita ambil peran sebagai ibu-ibu Tuhan. Kita ambil peran sebagai seorang mama, sebagai seorang istri, tapi juga sebagai anak-anak, sebagai seorang pemuda, sebagai seorang pekerja, dimanapun kita berada. Praktik-praktik ini akan kita temui. Tapi bagaimana kita bersikap? Pertanyaannya dapat kita jawab sendiri secara pribadi. Karena itu Bapak Ibu Saudara, menutup renungan di saat ini, saya mengajak kita semua sekali lagi jangan golput. Anggota gereja harus ikut serta dalam pemilihan umum yang sendak lama lagi ya. Dan dalam proses itu, mari orang jadi berkat, orang lihat orang dan memuliakan Tuhan lewat hidup yang terus mengandalkan Tuhan. Sekali lagi, biar tema di sepanjang minggu berjalan ini akan terus mengingatkan kita bahwa bersama Tuhan, orang semua bisa untuk melawan ketidakadilan, melakukan yang adil pastinya. Tuhan memberkati kita semua melakukan firman-Nya yang ya dan amin. Bapak Ibu Saudara yang berkati dan dikasihi oleh Tuhan, kami tentunya mohon maaf untuk beberapa waktu ini karena kesibukan kami tidak dapat memposting video sebagaimana waktu yang juga kami rindu harapkan itu dapat diposting ya. Tetapi kami terus berusaha. Karena itu biar perenungan yang singkat ini memberkati Bapak Ibu Saudara, sampaikan salam untuk anggota keluarga, dan kami sangat senang boleh berjumpa di beberapa kesempatan dengan Bapak Ibu Saudara. Nah, di saat ini kami mau berdoa untuk Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sangat baik. Kesempatan bagi kami merenungkan firman biar terus menguatkan, memampukan kami untuk tetap hidup dalam perkenanan Tuhan. Engkau menolong, Engkau memberkati keterbatasan hamba-Mu membagikan kebenaran firman dalam persiapan yang sangat singkat ini. Tetapi sungguh hamba percaya bahwa Engkau berbicara lebih banyak. Engkau yang menolong, Engkau yang memampukan, sehingga setiap pendengar ketika mempersiapkan pelayanan, ketika boleh memberitakan firman dalam pelayanan ibadah gereja, kolom, dan dimanapun itu, akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, Engkau menolong, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka Tuhan hiburkan, yang bergumul Tuhan beri kekuatan, dan biar ada sukacita dan pengharapan di dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, semua pendengar dimanapun berada, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biar apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan, pekerjaan yang diharapkan, usaha yang digumuli, semuanya diberkati oleh Tuhan. Bapa, berikanlah kami kekuatan, tapi juga iman untuk dapat selalu berkata bahwa walaupun banyak pergumulan dan tantangan, kami bisa bersama dengan Tuhan. Walaupun hidup di tengah dunia yang mempraktikkan ketidakbenaran dan ketidakadilan, kami bisa bersama Tuhan. Walaupun kami melihat seolah-olah sangat jauh dan sangat sulit, kami bisa di dalam Tuhan. Maka Tuhan yang menolong, memampukan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, sekali lagi terima kasih sudah mengikuti kami melalui channel YouTube ini. Akhirnya sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan damai di hati.